Jadi bukan tidak boleh kita berjuang membesarkan perusahaan Abdurrahman bin Auf aja segitu kayanya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu segitu kayanya, sekali nyumbang 1000 unta dengan perbekalannya, itu kan kaya Pak, tapi nggak nempel di hatinya. Jadi makin banyak harta itu yang terbayangnya bisa wakaf, selain bisa zakat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ini derajatnya hasan kalau menurut Imam Nawawi. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau berkata, ada seorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku melakukannya maka Allah akan mencintaiku dan manusia pun mencintaiku. Ini hebat amalan ini. Kita mengamalkan ini, Allah mencintai kita dan manusia mencintai kita. Ini hebat nih yang nanya ya. Biasanya kan berikan amalan supaya saya banyak uang. Itu rendah ya. Ini ingin dicintai Allah. Lalu Rasulullah bersabda, ijhad fi dunya yuhibbakallah wajhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah dengan apa yang di tangan manusia, manusia akan mencintaimu. 3 hadis ini seharusnya sudah membuka mata hati kita. Kalau kita jadi pecinta dunia, kita rugi dunia akhirat. Tapi kalau kita menjadi pecinta akhirat, zuhud terhadap dunia, Allah mencintai kita, dunia dibereskan urusannya, kemudian hati kita bahagia, dan dunia pun ngejar-ngejar kita. Kita bekerja tapi nggak pakai stres. Mari kita evaluasi diri. Apakah ciri-ciri cinta dunia ini ada pada diri kita, diri saya, diri saudara-saudara? 1, pecinta dunia ciri khasnya adalah menganggap kesuksesan, kebahagiaan, kemuliaan itu justru datang dari duniawi. Jadi harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan itu dianggap tanda sukses, sehingga mengagung-agungkan dunia ini. Kata kuncinya itu tuh, mengagung-agungkan dunia. Jadi kalau punya penilaian ke orang, yang dinilai dunianya saja. Sudah punya rumah, sukses. S2, sukses. Direktur, sukses. Kontrak, begitu. Lulusan SMA, kenapa nggak melanjutkan? Jadi pikirannya itu mengagung-agungkan duniawi, seakan-akan dunialah yang sukses, yang hebat, yang keren, yang bekal bahagia, dan dia tidak peduli kepada akhirat, kepada ketakwaan, tidak. Sedangkan pecinta akhirat yang diagungkan itu apa yang diagungkan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Mau kaya, mau punya jabatan, mau gelar panjang, itu casing yang Allah bagikan, gak ada masalah. Beruntung saudara diberikan kekayaan dan ketakwaan, karena dengan ketakwaan kekayaannya akan melipat gandakan amal.
Beruntung saudara punya jabatan dan bertakwa. Dengan jabatannya bisa menegakkan keadilan, bisa manfaat bagi orang banyak. Saudara punya popularitas, followersnya banyak dan bertakwa. Berapa banyak yang bisa terbawa menjadi baik? Jadi casing diperlukan, tetapi bukan untuk diagungkan. Casing hanya sarana untuk melipat gandakan kebaikan. Ada orang yang mendidik anaknya tuh hanya untuk gelar duniawi, tidak peduli ini anak kenal Allah atau tidak, sholat atau tidak. Ini ciri pecinta dunia, mengagung-agungkan duniawi, menilai orang dari dunianya, akan menganggap sukses dan hormat kepada orang yang dianggap punya dunia. Padahal dalam Islam, dunia cuma casing, ujian. Dunia itu sepenuhnya ujian, bukan tanda kemuliaan. Apa buktinya? Buktinya penjahat juga banyak yang dikasih harta melimpah, jabatan tinggi. Hitler, Mussolini, Mao Zedong jadi kepala negara, padahal anti kepada Allah, kasih saja oleh Allah. Popularitas, berapa banyak ahli maksiat yang populer, yang subscribernya sangat banyak. Wajah cakep, berapa banyak laki-laki perempuan yang bergelimang dosa karena penampilan yang keren. Benar? Casing. Terserah sekarang. Jadi gimana dong? Biasa aja lihat dunia ini, jangan terkagum-kagum, karena yang mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Bukan meremehkan orang yang punya dunia, tapi jangan kagum. Jadi kalau punya saudara jadi menteri, tidak usah dulu bangga dipotret kemana-mana, karena kan kita tidak tahu kapan ditangkap, ya kan? Serius, kita tidak tahu, biasa aja, kita respect. Kok tamu kalau ada gubernur ke sini, ya nggak apa-apa, kita hormati sebagai tamu, tapi tidak usah kagum. Pada udahan, ya benar, udah banyak gubernur ke sini udahan. Ingat ya, tidak mengagungkan bukan meremehkan orangnya, tapi tidak menganggap hebat, biasa saja. Kok nanti misalkan ada yang jadi terpilih jadi presiden, ya kita bersyukur, doakan baik, tapi ya tidak usah kagum-kagum amat, biasa saja ya. Apalagi kalau hanya capres, kan belum itu ya, biasa saja. Kita doakan, mudah-mudahan kita punya pemimpin negara yang bertakwa. Hadirin, kita lanjutkan ya. Hati-hati ngedidik anak. Udah, jangan senyum-senyum sendiri. Kemudian apalagi pecinta dunia cirinya, yaitu kalau dapat dunia itu apa? Excited, sangat senang, hura-hura. Sepertinya dapat dunia itu dapat yang hebat, dapat jabatan, syukuran, padahal belum kerjanya dan belum tentu selamat lagi. Tapi kalau nggak kebagian dunia, kecewa. Nggak kepilih jadi anggota dewan, kecewa, stres. Ini pecinta dunia, biasa aja. Dapat ya emang udah rezekinya dari Allah, nggak dapat emang bukan rezekinya. Kenapa ribet, betul? Tidak penting kok. Misalkan saudara melamar jadi anggota dewan, langsung kami terima di sini, Dewan Kemakmuran Masjid. Ya,
biasa aja, nggak kepilih lagi jadi anggota dewan, ya sudah, nggak ada masalah, itu cuman casing, benar. Kayak kita sekarang pakai baju ini, besok pakai baju yang lain, ya udah, nggak usah post power syndrome. Tidak ada post power syndrome, biasa aja, karena memang tahu ini hanya Allah yang mempergilirkan. Tapi beda dengan pecinta dunia, kalau ada jadi jumawa, kalau nggak dapat depresi, stres, malu. Dunia nggak ada apa-apanya lah, pada mati semuanya juga ya, betul? Dan nggak dibawa. Lalu pecinta dunia sangat terobsesi untuk jadi orang kaya dan lebih kaya, kalau bisa paling kaya begitu. Jadi tidak pernah ada berhentinya ambisinya tuh. Bukan tidak boleh ingin dunia, tapi mau apa? Saya ingin punya penghasilan. Apa targetnya? Berapa targetnya? Saya bukan target untung, tapi target saya adalah zakat saya 50 miliar per tahun. Itu benar, bukan target omzet, tapi target untuk bisa berbuat amal kebaikan. Bapak zakat 50 miliar, ya. Kalau wakaf 100 miliar. Kalau sedekah lainnya ya 300-an lah. 300 apa? M itu apa? Miliar. Itu yang kebayang itu bertambahnya uang itu bukan nambah tabungan, bukan nambah tanah, bukan nambah aset, tapi nambah amal kebaikannya. Bagus kan? Kelihatan tidak ini hadirin? Saya tuh membandingkan satu pecinta dunia, satu pecinta akhirat. Kalau pecinta dunia senengnya, bahagia semut dengan nambahnya aset, nambahnya tabungan. Kalau pecinta akhirat, bahagianya kalau ditambah itu nambah amalnya. Coba waktu tamat SMA dia sedekah 100.000 per bulan. Selesai SMA masuk kuliah, dia istiqomah 100.000 per bulan. Kemudian kerja, dia tetap konsisten, udah punya gaji 100.000 sebulan. Kemudian dia jadi manajer dan bertahan 100.000. Jadilah direktur utama, tetap 100.000. Ini istiqomah bukan? Istiqomah apa? Dia nurun terus ya kan? Asalnya 10% jadi 5%, sekarang 0,0%. Jadi naik gaji itu harus naik juga. Kalau saudara dapat gaji potong 5%, misalkan gaji 2 juta potong 5%, berapa? 100.000 ya? Naik gaji jadi 10 juta, berapa harusnya dipotong? Kalau 5% jadi berapa tadi? Tadi 2 juta berapa? Saya udah jarang hitung yang kecil-kecil. Yang biasa dihitung yang sangat kecil. 100.000. Terus naik jadi gaji 10 juta, naik jadi 200.000. Hah? Bertambah atau berkurang dia? Berkurang. Minimal berapa tuh kalau 10 juta? Hah? 500 masih pelit. Harusnya kalau naik jadi 10 juta penghasilannya, kalau tadi standarnya 5%, naik jadi 10%, sejuta. Tiba-tiba naik gajinya jadi 50 juta. Harusnya berapa? 10%. 5 juta naik 20%. Naik lagi. Tuh, saudara udah setegang nih. Baru juga rencana. Saya kan bisa lihat dari depan, jelas sekali Pak. 5%. Ngitung dia. Oke deh. 10% kayak.
Wah, cicilan gimana? 20%. Jadi diam nggak bergerak, Pak. Tadinya mau naik sekaligus 40%, tapi bisa stroke, saudara. Kita mah rencana aja pelit. Bahkan bukan rencana saudara, rencana saya yang saudara ikut tegang. Aneh. Halo. Ini udah sering diceritakan. Emang kalau gimana? Saya misal ya. Tiba-tiba datang tamu dari belakang. Ya Pak, maaf ganggu sebentar boleh? Iya, ada yang bisa dibantu? Terima kasih ya atas ceramahnya dan doanya. Alhamdulillah usaha saya tiba-tiba maju sekali dan untungnya besar. Tolong terima ini. Tiba-tiba ngasih tas ke sini, peluk aja di sini. Apa ini Pak? Terserah Allah. Pokoknya saya ingin bersyukur. Maaf ya, saya harus pergi. Assalamualaikum, pergi aja. Pas dibuka itu 10 gepok. Satu gepoknya 1 miliar. Jadi 10 miliar. Digimanain coba uangnya? Tinggal dibagi 2. 5 miliar untuk ibu-ibu dan akhwat, 5 miliar untuk ikhwan. Selesai. Tas ke belakangnya udah tuntas. Namanya juga ngelamun ya. Masa ngelamun aja pelit. Oh, itu ada tamu betulan. Rada tegang juga deh. Takut datang. Kita mah ngelamun aja pelit, Pak. Dan bukan hanya pelit, dengki. Ibu-ibu, Bu, mau nggak kalau semua yang hadir ini akhwat kaum muslimah masing-masing diberi 100 juta per orang? Mau? Mau? Nah, untuk bapak-bapak karena kaum saya masing-masing 500 juta. Tuh, sebel kan? Cuma ngarang aja udah sebel. Dasar repot pecinta dunia ya. Bayangkan cerita ngarang aja dengki, Pak. Nah, kemarin di pengajian, ibu-ibu ya, ibu-ibu mau nggak dikasih voucher ongkos dan hotel ke Singapura? Mau. Aduh, bagi masing-masing 3 malam. Setuju. Nah, untuk bapak-bapak umroh. Oh siap. Baru ngelamun udah ikut dengki, dasar pecinta dunia. Itu teh cinta dunia, Pak. Harusnya biasa aja. Pertama ini ngarang ya kan. Kalaupun benar ya sudah, orang dapat rezekinya, kenapa kita yang jengkel? Aneh, betul tidak? Temen naik haji, ibu naik tensi. Mikir. Enak ketawanya ya. Kenapa coba? Karena ngetawain diri sendiri. Jadi bukan tidak boleh kita berjuang membesarkan perusahaan Abdurrahman bin Auf aja segitu kayanya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu segitu kayanya. Sekali nyumbang 1000 unta dengan perbekalannya. Itu kan kaya, Pak. Tapi nggak nempel di hatinya. Jadi makin banyak harta itu, yang terbayangnya bisa wakaf, selain bisa zakat ya. Kalau zakat kan cuma 2,5%. Jangan cuman itu. Kalau kita punya uang 2,5%, kecil itu. Selebihnya zakat, dari zakat wakaf, sedekah, jamu tamu, kasih makan orang. Oh, harusnya di sana. Yang kebayang tuh kalau banyak uang, bukan banyak rumah, banyak aset, banyak tabungan, itu juga boleh. Dan kalau kita rajin sedekah, mana kosot sodakotun min mal, tidak berkurang harta dengan sedekah, nambah. Makin kita keluarkan, makin nambah dan bahagia.